Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Seberapa yakin kalian bahwa makanan dan minuman yang kalian konsumsi setiap hari benar-benar aman? Keamanan pangan merupakan isu penting dalam kesehatan masyarakat. Pencemaran makanan dan minuman dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti kontaminasi mikrobiologis, keberadaan zat kimia berbahaya, serta praktik penyimpanan dan pengolahan yang tidak higienis. Analisis risiko kesehatan lingkungan menjadi pendekatan utama dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi bahaya ini. Melalui metode ini, kita dapat memahami sumber pencemaran, menilai dampaknya terhadap kesehatan, serta merancang strategi mitigasi yang efektif. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam memastikan keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat secara lebih optimal. Pencemaran makanan dan minuman semakin menjadi perhatian karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Banyak kasus penyakit bawaan makanan yang berakar pada kondisi lingkungan, di mana sekitar 60% diantaranya terkait dengan sanitasi yang buruk, air yang tercemar, atau pengolahan pangan yang tidak higienis. Masalah ini bukan hanya soal keamanan individu, tetapi juga berdampak luas pada sistem kesehatan dan rantai pasok pangan. Ketika makanan terkontaminasi, risiko penyakit meningkat, beban layanan kesehatan bertambah, dan kualitas hidup masyarakat terganggu. Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara lingkungan dan keamanan pangan menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan serta perlindungan kesehatan bersama. Kontaminasi makanan dan minuman bisa berasal dari berbagai sumber yang saling berkaitan, terutama dari lingkungan sekitar. Salah satu faktor utama adalah pencemaran air limbah industri, di mana limbah yang dibuang langsung ke sumber air dapat mencemari air yang digunakan untuk konsumsi maupun irigasi. Selain itu, penggunaan pestisida berlebihan dalam pertanian menyebabkan residu berbahaya yang dapat tetap menempel pada bahan pangan. Praktik pengolahan yang tidak higienis juga berkontribusi besar dalam menyebarkan mikroba patogen ke makanan olahan, meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Tak kalah penting, infrastruktur sanitasi yang buruk memperparah kondisi ini, karena pencemaran dari limbah manusia dapat menyebar ke air dan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik sangat penting untuk memastikan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Kontaminasi pangan dapat berasal dari berbagai zat berbahaya yang masuk ke dalam makanan dan minuman kita. Logam berat seperti merkuri dan timbal dapat terakumulasi dalam rantai makanan, terutama pada ikan, sehingga berisiko bagi kesehatan. Residu pestisida dari bahan kimia pertanian juga sering ditemukan pada buah dan sayuran segar, yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar dapat berdampak negatif pada tubuh. Selain itu, mikroorganisme patogen seperti E. coli dan Salmonella dapat menyebabkan gangguan pencernaan akut jika makanan tidak diolah dengan baik. Bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks sering disalahgunakan sebagai pengawet ilegal dalam produk pangan. Tak kalah mengkhawatirkan, mikroplastik, partikel plastik mikroskopis yang telah ditemukan dalam air minum dan makanan laut semakin menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan manusia. Dengan memahami berbagai jenis kontaminan ini, kita bisa lebih waspada dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang lebih aman. Kontaminasi makanan dan minuman dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penyakit akut seperti diare, keracunan makanan, infeksi saluran pencernaan, hingga muntah dan demam seringkali muncul akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri atau zat berbahaya. Jika paparan berlangsung terus-menerus, dapat terjadi gangguan kronis, seperti kerusakan sistem reproduksi, gangguan pertumbuhan pada anak, hingga peningkatan risiko kanker. Selain itu, dalam jangka panjang, kontaminan dalam makanan juga dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh, kerusakan organ dalam, serta gangguan neurologis yang memengaruhi fungsi saraf dan otak. Oleh karena itu,
Kesadaran akan bahaya kontaminasi pangan menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah dampak kesehatan yang lebih luas. Analisis risiko pencemaran makanan dan minuman dilakukan melalui serangkaian metode yang sistematis. Pengambilan sampel menjadi langkah awal di mana makanan dan minuman dikumpulkan dari berbagai wilayah untuk mewakili kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, pengujian laboratorium dilakukan guna mendeteksi keberadaan kontaminan biologis maupun kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan. Setelah itu, dilakukan pemetaan risiko untuk mengidentifikasi area dengan tingkat kontaminasi tinggi berdasarkan data geografis. Tahap berikutnya adalah analisis dampak, yaitu mengevaluasi hubungan antara keberadaan kontaminan dengan kasus penyakit di masyarakat. Terakhir, dilakukan perhitungan paparan untuk mengestimasi seberapa besar kemungkinan individu terpapar kontaminan berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, langkah mitigasi dapat dirancang secara lebih tepat guna melindungi kesehatan masyarakat. Untuk mengurangi risiko pencemaran makanan dan minuman, diperlukan strategi mitigasi yang menyeluruh. Pengawasan ketat harus dilakukan melalui pemeriksaan rutin terhadap produsen makanan dan pasar tradisional guna memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Regulasi komprehensif juga perlu diterapkan untuk memperketat standar keamanan pangan agar lebih terukur dan efektif dalam mencegah kontaminasi. Selain itu, edukasi masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih dan mengolah makanan dengan aman. Akses terhadap teknologi air bersih juga harus ditingkatkan agar bahan pangan yang dikonsumsi tidak terkontaminasi oleh air yang tidak higienis. Terakhir, penerapan pertanian berkelanjutan perlu didorong untuk mengurangi penggunaan pestisida berlebih dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan strategi ini, diharapkan keamanan pangan dapat terjaga dan kesehatan masyarakat lebih terlindungi. Kasus pencemaran makanan akibat kontaminasi merkuri di Teluk Jakarta menjadi contoh nyata bagaimana pencemaran lingkungan dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ikan dengan tingkat kontaminasi merkuri yang tinggi ditemukan di pasar lokal, menyebabkan sekitar 200 warga mengalami keracunan. Sebagai respons darurat, pihak berwenang segera melarang penjualan ikan dari area terdampak dan melakukan pemeriksaan kesehatan massal untuk mendeteksi dampak lebih lanjut. Langkah remediasi lingkungan kemudian diterapkan melalui program pembersihan perairan serta pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah industri yang menjadi sumber pencemaran. Selain itu, tahap pemulihan masyarakat dilakukan dengan memberikan bantuan kesehatan serta dukungan ekonomi bagi nelayan yang terdampak. Monitoring berkelanjutan juga terus dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan lingkungan serta penanganan cepat dalam menghadapi pencemaran pangan. Di Indonesia, tantangan pencemaran makanan dan minuman memerlukan langkah strategis untuk mitigasi dan pencegahannya. Sistem pemantauan nasional harus diperkuat dengan membangun database terintegrasi yang mampu melacak kontaminan di berbagai wilayah, terutama di daerah dengan risiko tinggi. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembentukan Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRA-SFF) oleh Badan POM, yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini terkait keamanan pangan dan bahan baku makanan. Selain itu, investasi infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan fasilitas sanitasi dan sistem pengelolaan limbah, khususnya di kawasan industri dan daerah pesisir yang rentan terhadap pencemaran. Pemerintah telah menerapkan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang lebih baik guna mengurangi risiko kontaminasi makanan dan minuman. Penguatan laboratorium juga menjadi prioritas dengan modernisasi alat uji dan peningkatan kapasitas tenaga ahli di tingkat daerah guna memastikan analisis kontaminan lebih cepat dan akurat. Sebagai contoh, beberapa laboratorium pengujian pangan di bawah Kementerian Pertanian dan Badan POM telah ditingkatkan standarnya untuk mendeteksi residu pestisida
dan logam berat dalam bahan pangan. Terakhir, program kesehatan harus diintegrasikan dengan sistem pemantauan keamanan pangan agar pemantauan kesehatan masyarakat berjalan secara berkelanjutan. Program seperti Gerakan Keamanan Pangan Desa telah dijalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan di tingkat lokal. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman kontaminasi makanan dan minuman. Keamanan pangan di Indonesia berkaitan erat dengan kesadaran lingkungan. Upaya seperti eco-office dan kampanye pengurangan plastik membantu mengurangi pencemaran yang memengaruhi kualitas pangan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor sangat penting, seperti yang terlihat dalam Germas dan penguatan regulasi oleh Badan POM. Komitmen berkelanjutan juga diperlukan, sebagaimana diterapkan dalam program pertanian berkelanjutan yang mendukung produksi pangan ramah lingkungan. Sebagai mahasiswa, Anda memiliki peran dalam membangun kesadaran akan pentingnya keamanan pangan, baik melalui penelitian, kampanye sosial, maupun partisipasi dalam program lingkungan. Mari bersama-sama menciptakan masa depan dengan sistem pangan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.